Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panwaslu Kecamatan Pakis, saya sendiri Yudi Santoso dari Divisi SDMO. Sebelah kiri saya Bu Yayu Suyanti, yang bisa dikenalkan dari Divisi PPPS. Sebelah kanan saya Ya, Muhammad Faizul Fuad dari HPPM HM. Seperti kita ketahui, saya akan menceritakan tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang di wilayah Kecamatan Pakis, khususnya di TPS 4 Desa Sekarpuro. Kejadian ini diawali pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan pada tanggal 20 Februari atau hari ketiga rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Pakis. Pada tanggal 20 pagi dimulai seperti biasa, dimulai jam 8 pagi, diakhiri sampai malam sekitar jam 11 malam. Kebetulan di panel saya, di panel 2, kita ada 3 panel ya di Kecamatan Pakis, ada 3 panel yang melaksanakan rekapitulasi. Di panel 2 giliran tiba pada Desa Sekarpuro. Kegiatan rekapitulasi dimulai jam 8.30, dibuka oleh pimpinan sidang Saudara Kholida, Ketua PPK Kecamatan Pakis, dengan pengawas saya sendiri dibantu oleh staf Kecamatan Panwaslu Kecamatan Pakis dan PKD dari Desa Sekarpuro. Rekapitulasi diawali dengan pembacaan hasil perolehan suara PPWP, dilanjutkan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, dimulai dari TPS 01 sampai berurutan sampai yang terakhir, yaitu di TPS 32 kalau di Desa Sekarpuro. Rekapitulasi berjalan normal, mulai dari TPS 1 sampai TPS 3. Ada sedikit selisih-selisih angka, tapi bisa diselesaikan dengan cara menghitung ulang atau dengan cara melihat di C1 atau C hasil. Sudah bisa kita selesaikan sampai TPS 3 sampai jam 12.30, di mana jam 12.30 di break dulu oleh pimpinan sidang untuk istirahat, sholat, dan makan. Tepat jam 13.00 dimulai lagi atau diteruskan ke TPS 04. TPS 04 dimulai dengan pembacaan perolehan hasil PPWP, di mana setelah dibacakan terdapat selisih jumlah surat suara yang diperoleh tidak sama dengan jumlah surat suara yang dipakai, ditambah surat suara yang dikembalikan, dan ditambah lagi dengan sisa surat suara. Ada selisih 1 surat suara. Untuk memastikan selisihnya ada di mana, karena ini PPWP dan kotak sudah ada di depan forum, akan dihitung jumlah surat suara yang tidak dipakai.
Sebelum menghitung seperti biasa, kami dari pengawas meminta kepada pimpinan sidang agar dilihat C kejadian khusus, C kejadian khusus untuk dicek dan dibacakan. Pada saat itu setelah kami minta ke pimpinan sidang, PPS menindaklanjuti dan langsung berinisiatif untuk membacakan C kejadian khusus tersebut. Dari C kejadian khusus yang sudah dibacakan, di sana ternyata ditulis ada kesalahan atau ada penerimaan DBK bagi pemilih yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada 6 orang dari luar kota, dari luar Dapil Malang Raya yang diterima sebagai daftar pemilih khusus, sebagai DBK, dan yang 3 orang juga dari luar kota diterima sebagai daftar pemilih tambahan. Setelah dibacakan C kejadian khusus tersebut, pimpinan sidang meminta saran kepada pengawas. Kami sebelum memberikan saran meminta untuk membaca C kejadian khusus, termasuk foto dari KTP masing-masing orang yang diterima sebagai DPK. Setelah kami nyatakan itu benar-benar terjadi dan benar-benar pemilihnya dari luar wilayah Malang Raya, kami sampaikan kepada semua saksi bahwa telah ada 9 orang yang tidak sah yang diterima sebagai DPK dan DPTB di TPS 4 ini. Sehingga hal tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang. Saya secara pribadi langsung melaporkan kepada Bawaslu, diterima oleh Pak Azhairin lewat telepon, menyampaikan kronologisnya dan saya kirimkan via WA bukti-buktinya, foto C kejadian khusus dan foto KTP dari masing-masing pemilih yang 9 orang. Saya diperintahkan oleh Pak Azhairin untuk segera membuat laporan hasil pengawasan Form A, dan kami segera koordinasi dengan teman-teman, dengan Mas Fuad dan Bu Yayu. Kita berkumpul untuk rapat sejenak membuat Form A. Saat itu juga dalam hitungan menit, nggak sampai 1 jam, kita sudah menyelesaikan Form A. Saya kirimkan kepada Pak Azhairin. Dari situ Pak Azhairin menyampaikan ke kami akan dibuatkan sarper atau saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Malang, bahwa di TPS 04 Desa Selatpuro disarankan melaksanakan PSU atau pemungutan suara ulang paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Sekitar jam 14.00 atas perintah dari KPU, Ketua PPK menghentikan semua kegiatan rekapitulasi untuk dilaksanakan mitigasi. Diumumkan kepada seluruh saksi untuk menghentikan rekapitulasi sampai setelah maghrib atau sekitar jam 19.00 baru akan dilanjutkan lagi. Kesempatan itu dipakai untuk mitigasi oleh PPK bersama PPS, dan kami dari Panwas juga memanfaatkan itu untuk koordinasi dengan seluruh PKD. Kita juga memitigasi, melihat apakah ada kejadian yang serupa di TPS yang lain atau di desa yang lain.
kami juga memeriksa atau meminta keterangan kepada KPPS yang bersangkutan karena di sana ditulis bahwa itu merupakan pelanggaran, sehingga kami berasumsi bahwa KPPS memahami sebetulnya, tapi tetap dilaksanakan. Dari hasil permintaan keterangan, kami bersama KPPS dihadirkan bersama PPS dan PPK, didampingi oleh PPK. Kami menanyakan kepada KPPS siapa yang menulis C kejadian khusus. Ternyata yang mengacungkan tangan PPS-nya. Jadi anggota PPS yang mengacungkan tangan, saya Pak yang menulis. Loh kok bisa PPS yang menulis itu? Diceritakan bahwa pada saat itu sedang monitoring ke TPS 04 dan menemukan kejadian yang seperti saya sampaikan di atas. Kejadian itu dengan inisiatif sendiri PPS menuliskan di C kejadian khusus, sehingga di sana ditulis telah terjadi kesalahan atau pelanggaran pemilih yang bukan dari wilayah Desa Sekarpuro yang diterima sebagai DPK. Tanggal 20 malam keputusan dari KPU sudah keluar tentang pelaksanaan PSU yang direncana dilaksanakan pada tanggal 23 Februari. Pada tanggal 23 Februari dilaksanakan PSU di TPS 04 Desa Sekarpuro, dimulai jam 7 sampai jam 13.00. Dihadiri oleh 201 pemilih yang DPT-nya sejumlah 278, dan di pemungutan awal sejumlah 246 yang hadir. Penghitungan suara selesai pada pukul 22.00 atau jam 10 malam. Selesai menulis C hasil tepat jam 24.00. Jam 24.20 sudah dikirimkan ke sekretariat PPK hasilnya. Itu sedikit gambaran atau cerita dari PSU yang terjadi di wilayah Kecamatan Pakis. Untuk selanjutnya saya persilakan kesan pesan dari Mas Fuad. Jadi setelah kejadian PSU tersebut, yang pasti ada hikmahnya bahwa Panwaslu, Bawaslu semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat. Ini seperti itu. Parpol juga percaya kepada kita, kinerja kita, bahwa kita dalam pengawasan pemilu yang nggak main-main. Apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan, ya pasti ada hal yang harus dilakukan, yang harus menjadi resikonya, yang harus dihadapi, bahwa ketentuan seperti apa, kalau memang ada sanksi, maka itu harus ditegakkan. Jadi intinya dengan kejadian tersebut, kita jajaran Bawaslu ya dan semuanya dengan hal itu semakin tahu bagaimana dinamika dunia kepengawasan pemilu, bagaimana kita harus menegakkan aturan dan sebagainya. Dan yang pasti kepercayaan masyarakat peserta pemilu itu semakin meningkat kepada kita dengan kejadian seperti itu. Mungkin Bu Yai ada namanya. Mungkin ini juga akan menjadi pelajaran di pemilu berikutnya. Semoga bisa lancar dan tidak terjadi kejadian yang seperti itu lagi. Ya, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi kepada Bawaslu Kabupaten Malang yang telah mengundang kami untuk menceritakan kejadian PSU di wilayah Kecamatan Pakis. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.